Om Swastiastu. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai lanskap arsitektur hemat energi. Berikut nama kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Ikomang Sudarsana dengan NIM 101, kemudian ada Iputu Pasma Kwana Watakori dengan NIM 126, yang ketiga ada Kadek Surya Praska Dinata dengan NIM 142, yang keempat ada Igede Wira Pramana Cahya dengan NIM 168, yang kelima ada Bagus Made Subawadana dengan NIM 170, dan yang keenam ada Igusti Ngurah Bagus Kesuma Putra dengan NIM 127. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan dengan Saudara Pasmo. Pasmo, silahkan. Baik, berikut adalah sub lanskap arsitektur hemat energi. Yang pertama, sampah konstruksi. Yang kedua, sampah saat membangun. Yang ketiga, pemanfaatan material bekas dan daur ulang. Yang terakhir, pengolahan buangan atau sampah dan wastewater agar ramah lingkungan. Yang pertama, sampah konstruksi. Pada pelaksanaan proyek konstruksi akan selalu memberikan dampak baik positif maupun negatif. Salah satunya dampak negatif yang muncul adalah dihasilkan limbah proyek konstruksi atau konstruksi ruwes, peningkatan jumlah proyek konstruksi secara dihasilkan selama proses pembangunan proyek konstruksi. Timbulnya limbah dalam pelaksanaan proyek konstruksi sebenarnya tidak diinginkan. Akan tetapi setiap kegiatan yang dilakukan pasti akan menghasilkan limbah dalam jumlah yang sedikit ataupun yang besar. Menurut Suryanto 2005, Andini 2011, dan Waluyo 2017, penyebab limbah konstruksi pada pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sisa pemotongan atau kelebihan material. Yang kedua, tidak ada perencanaan pemotongan material. Yang ketiga, kualitas material yang digunakan kurang baik sehingga mudah mengalami kerusakan. Yang keempat, perilaku pekerja di lapangan yang keberatan memakai potongan sisa material. Yang kelima, kesalahan atau kecerobohan pekerja pada saat pelaksanaan di lapangan. Yang keenam, material yang rusak atau patah tercecer. Yang ketujuh, tidak adanya sistem manajemen limbah yang diterapkan pada saat proyek. Yang kedelapan, alat yang digunakan tidak berfungsi. Yang kesembilan, ketidakcakapan kontraktor dalam mengelola material yang tersedia. Yang terakhir, metode kerja yang kurang baik akibat pengetahuan yang dimiliki sangat minim. Berikut pembagian limbah konstruksi. Yang pertama, limbah alami, natural waste. Limbah yang dalam pembentukannya tidak dapat dihindarkan. Misalnya pemotongan kayu untuk pembangunan cat yang menempel pada pengecatan. Kedua, limbah langsung. Limbah yang terjadi pada tiap tahap pembangunan. Biasanya limbah ini terbentuk pada saat material dipindahkan ke tempat kerja ataupun saat proses pekerjaan pembangunan. Yang ketiga, limbah tidak langsung akibat pembelian material yang tidak sesuai dengan harga pasar. Yang terakhir, limbah konsekuensi. Limbah yang diakibatkan kesalahan kerja, terjadinya pemborosan material dalam penggantian atau penambahan pekerjaan. Berikut adalah tabel jenis-jenis sumber limbah konstruksi. Aspal merupakan penyumbang limbah terbanyak dari tabel ini. 2. Sampah saat proses membangun. Kegiatan pada proyek konstruksi akan menimbulkan limbah, baik itu limbah padat, cair ataupun gas. Banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya limbah konstruksi. Apabila limbah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik, maka akan mengganggu kegiatan pada
proyek konstruksi itu sendiri, serta lingkungan di sekitar proyek. Kelebihan material sangat sering terjadi. Bagaimana juga berpikir menjadi sisa. Oleh karena dua pilihan lainnya itu dijual lagi atau disimpan, sehingga bukan hal yang dipertimbangkan. Dapat menuju ke sisa setelah proses konstruksi selesai dan menjadi sampah saat membangun. Material yang digunakan dalam konstruksi dapat digolongkan dalam dua bagian besar, Gavilan dan Bimol 1994, yaitu yang pertama, crucible material merupakan material yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari struktur fisik bangunan, misalnya semen, pasir, dan kerikil. Yang kedua, non-crucible material merupakan material penunjang dalam proses konstruksi, contohnya perancah, backcasting, dan dinding penahan sementara. Antara jenis crucible material dan non-crucible material, keduanya dapat menuju ke sisa setelah proses konstruksi selesai. Menurut Tobangolus et al. 1976, sisa material konstruksi yang timbul selama pelaksanaan konstruksi dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, demolition waste adalah sisa material yang timbul dari hasil pembongkaran atau penghancuran bangunan lama. Yang kedua, construction waste adalah sisa material konstruksi yang berasal dari pembangunan atau renovasi bangunan milik pribadi, komersial, dan struktur lainnya. Sisa material tersebut berupa sampah yang terdiri dari beton, batu bata, plesteran, kayu, sirap, pipa, dan komponen listrik. Baiklah, yang ketiga. Yang ketiga, pemanfaatan material bekas dan daur ulang. Latar belakang pemanfaatan. Isu efisiensi penggunaan materi dan energi kegiatan daur ulang menjadi sangat relevan. Konsumsi penggunaan materi dan energi dapat dikurangi dalam proses daur ulang. Kegiatan daur ulang lebih memanfaatkan potensi yang terdapat dalam materi sisa. Melalui pemikiran yang sangat kritis dan teknologi, materi yang dianggap sisa dapat dikembalikan kepada daurnya, sehingga dapat dipergunakan kembali. Kemudian ada klasifikasi bahan dan tingkat transformasi. Dalam hubungannya dengan daur bahan, material yang digunakan pada lingkungan binaan dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaan bahan dan tingkat transformasi atau perubahan wujud fisik yang terjadi dalam daurnya. Berikut adalah bagannya. Yang A, bahan bangunan yang dapat dibudidayakan kembali atau regeneratif, yaitu bahan bangunan yang dapat diaplikasikan langsung tanpa melalui proses transformasi. Misalnya kayu, rotan, rumbia, alang-alang, kulit. Yang B, bahan bangunan alam yang dapat digunakan kembali, yaitu bahan bangunan organik, bukan tumbuhan atau hewan seperti pasir, batu, tanah liat. Yang C, ada bahan bangunan yang mengalami beberapa tingkatan perubahan transformasi. Contohnya plastik, epoksi, polikarbonat, PVC, dan sebagainya. Merupakan bahan sintetis yang menggunakan bahan mentah berupa bahan mentah fosil atau minyak bumi, arang, dan gas. Kemudian yang terakhir yang D, bahan bangunan alam yang mengalami perubahan transformasi sederhana, yaitu bahan bangunan yang memerlukan pengelolaan khusus sebelum digunakan, contohnya batu bata dan genting dari tanah liat, kemudian ada kaca. Berikut adalah
penerapan konstruksi ramah lingkungan. Pertama ada bagaimana cara reka ulang jumlah bahan dan sumber dan hindari sisa material. Kedua, ada pengurangan penggunaan air tanah dan membatasi runoff. Yang ketiga, ada mengurangi volume kendaraan dan penghamburan CO2. Kemudian ada efisiensi energi dalam penggunaan peralatan pengangkat. Berikut adalah contoh pemanfaatan material bekas dan daur ulang. Nah, pada gambar di samping ini terlihat contoh dari pemanfaatan material bekas dan daur ulang. Rumah ini terletak di Jawa Tengah, merupakan rumah yang sudah pernah hancur karena suatu gempa, kemudian direnovasi kembali menggunakan bahan-bahan bekas yang telah ada sejak dulu waktu bangunan ini masih berdiri, namun ditambahkan dengan bahan-bahan bangunan yang lebih baru. Pembangunan rumah dimulai dengan melihat apa yang ada di sekitar, seperti kerangka kayu, campuran kayu kelapa dengan kayu bekas yang ada, sambungan dengan baut, dinding bata setinggi 1 meter, kemudian ada bagian atas rangka kayu dengan penutup kayu, anyaman bambu atau bahan bekas yang ada, penutup atap fibrasement gelombang. Penghematan juga pemanfaatan penggunaan bahan ini berhasil makan biaya pembangunan hingga 10 juta untuk satu rumah. Kemudian dilanjutkan oleh Komang. Nah, jadi materi yang selanjutnya yaitu pengelolaan buangan sampah dan wastewater agar ramah lingkungan. Nah, dalam materi ini ada beberapa sub penjelasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada reduction, yang kedua ada reuse, yang ketiga ada recycling, kemudian yang keempat ada handling. Reduction merupakan cara yang terbaik dan efisien dalam meminimasi limbah yang dihasilkan. Secara tidak langsung, zat-zat berbahaya dan beracun dan berbahaya akan berkurang, sehingga biaya-biaya pengelolaan limbah racun dan berbahaya akan berkurang juga. Kemudian yang kedua, reuse. Reuse merupakan pemindahan kegunaan suatu barang ke gunaan lain. Merupakan cara yang baik setelah reduction karena minimasi dari proses pelaksanaannya dan energi yang digunakan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu recycling. Recycling merupakan proses ulang material lama menjadi material baru. Merupakan cara yang tidak menghasilkan barang baru, tetapi juga menguntungkan dari segi ekonomi karena barang tersebut dapat dijual kembali. Kemudian yang keempat yaitu leveling. Leveling adalah pemilihan terakhir dalam proses ini, yaitu dapat dilakukan dalam pengelolaan limbah, yakni buangan ke tempat penampungan akhir. Leveling dilakukan hanya bila alternatif yang lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi. Om. Baiklah, terima kasih.